Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Science News kita. Saya, Muhammad Al-Faruqi, akan menemani Anda dalam diskusi yang sangat menarik hari ini. Kita akan membahas sebuah pertanyaan besar yang sudah lama menjadi perdebatan. Apakah Indonesia benar-benar bisa menjadi macan Asia, atau ini hanya sekadar mitos yang terus diulang? Kita sering mendengar optimisme bahwa Indonesia memiliki potensi besar, sumber daya alam melimpah, populasi usia produktif yang besar, serta posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik. Namun, di sisi lain, kita juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti korupsi, birokrasi yang berbelit, hingga ketimpangan ekonomi yang masih tinggi. Nah, untuk membahas ini lebih dalam, kita sudah bersama seorang pakar ekonomi dan geopolitik, Profesor Dr. Raden Suryadharma, seorang ekonom senior dan peneliti kebijakan strategis yang telah banyak melakukan riset tentang perekonomian Indonesia dalam konteks global. Beliau juga merupakan penasihat di berbagai lembaga kajian ekonomi nasional. Profesor Suryadharma, terima kasih telah hadir dalam podcast ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik dan sangat senang bisa berdiskusi tentang topik yang krusial ini. Menariknya, pertanyaan apakah Indonesia bisa menjadi macan Asia bukan hanya persoalan ekonomi semata, tetapi juga menyangkut kebijakan, tata kelola pemerintahan, inovasi teknologi, hingga kesiapan sumber daya manusia. Jadi, saya pikir ini akan menjadi diskusi yang sangat bermanfaat. Tentu, Prof. Ini topik yang sangat strategis. Saya rasa banyak pendengar kita ingin tahu sejauh mana Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke segmen pertama. Profesor Suryadharma, jika kita melihat berbagai indikator makroekonomi, banyak yang menyebut Indonesia sebagai calon raksasa ekonomi di masa depan. Tapi seberapa realistis klaim ini? Apakah kita memang sudah berada di jalur yang benar untuk menjadi kekuatan ekonomi utama di Asia? Pertanyaan yang sangat menarik. Secara teori, Indonesia memang memiliki semua elemen yang dibutuhkan untuk menjadi kekuatan ekonomi besar. Kita adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, dan lebih dari 60% dari populasi kita berada dalam usia produktif. Ini adalah apa yang disebut sebagai demographic dividend, yaitu kondisi di mana tenaga kerja lebih banyak daripada yang tidak bekerja, yang seharusnya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pertanyaannya bukan hanya soal jumlah tenaga kerja, tetapi juga kualitasnya. Apakah kita memiliki human capital yang cukup kompetitif? Apakah sistem pendidikan kita sudah mampu mencetak tenaga kerja yang inovatif dan produktif? Karena kalau tidak, bonus demografi ini bisa menjadi double-edged sword, menjadi keuntungan jika dikelola dengan baik, tetapi bisa berubah menjadi bencana jika tidak dimanfaatkan secara optimal. Jadi kalau saya simpulkan, Prof, Indonesia memang punya modal besar, tapi tantangannya adalah bagaimana mengelola modal ini agar benar-benar membawa perubahan struktural dalam perekonomian. Betul sekali. Ini soal transformasi ekonomi. Kita tidak bisa selamanya bergantung pada ekspor bahan mentah. Kita butuh industri manufaktur yang kuat, kita butuh technological leapfrogging, atau lompatan teknologi yang memungkinkan kita bersaing di pasar global. Jika ini tidak dilakukan, kita akan terjebak dalam middle income trap, di mana ekonomi tumbuh, tetapi tidak cukup untuk naik ke level negara maju. Menarik sekali, Prof. Ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah sukses melakukan transformasi ekonomi seperti Korea Selatan, apa perbedaan terbesar antara mereka dan Indonesia? Perbedaannya cukup jelas. Korea Selatan misalnya, pada dekade 70-an masih memiliki ekonomi yang relatif lemah, bahkan lebih rendah dari Indonesia. Namun, mereka melakukan reformasi besar-besaran dalam bidang pendidikan, investasi di sektor teknologi, dan membangun industri dalam negeri yang kompetitif. Pemerintah mereka juga memiliki strong economic planning, di mana kebijakan ekonomi dan industri dikelola dengan sangat strategis dan berorientasi jangka panjang. Sementara itu, di Indonesia, kebijakan ekonomi kita seringkali bersifat jangka pendek, bergantung pada kondisi politik, dan kurang terintegrasi dengan strategi pembangunan nasional yang jelas. Kita masih menghadapi tantangan besar dalam ease of doing business, regulasi yang sering berubah-ubah, serta birokrasi yang cenderung menghambat investasi. Jadi, bisa dikatakan bahwa selain modal sumber daya yang besar, kita juga butuh reformasi struktural yang lebih mendalam untuk bisa bersaing? Betul.
Karena ekonomi yang maju bukan hanya soal jumlah penduduk atau sumber daya alam, tetapi juga tentang bagaimana negara mengelola modal tersebut secara efisien. Kita perlu kebijakan yang lebih fokus pada produktivitas, inovasi, dan keberlanjutan ekonomi. Wah, ini semakin menarik, Prof. Sepertinya masih banyak hal yang perlu kita bahas, termasuk bagaimana kebijakan pemerintah saat ini sudah mendukung atau belum. Kita akan lanjutkan diskusi ini di segmen berikutnya. Kita sudah membahas potensi besar yang dimiliki Indonesia. Namun, tentu saja perjalanan menuju status macan Asia tidaklah mudah. Ada berbagai tantangan struktural yang terus menjadi perdebatan. Nah, Profesor Surya, kalau kita bicara soal hambatan terbesar, seberapa besar sebenarnya dampak korupsi, birokrasi yang berbelit, dan ketimpangan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ini pertanyaan yang sangat fundamental, Faruqi. Jika kita berbicara tentang korupsi, ini bukan hanya masalah hukum atau etika, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang sangat nyata. Transparency International masih menempatkan Indonesia dalam peringkat yang cukup mengkhawatirkan dalam indeks persepsi korupsi. Ketika praktik korupsi merajalela, investor menjadi ragu, biaya ekonomi meningkat, dan daya saing kita menurun. Lalu, birokrasi. Ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, regulasi memang penting untuk menciptakan stabilitas. Tetapi di sisi lain, ketika terlalu banyak hambatan administratif dan regulasi yang tidak efisien, justru dapat menghambat inovasi dan investasi. Banyak pengusaha mengeluhkan panjangnya proses perizinan dan ketidakkonsistenan kebijakan. Jika kita ingin menjadi kekuatan ekonomi utama, kita perlu reformasi birokrasi yang lebih agresif, bukan sekadar perbaikan tambal sulam. Ketimpangan ekonomi juga menjadi isu besar. Indonesia masih memiliki Gini ratio yang cukup tinggi, yang berarti kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin masih signifikan. Jika kita tidak mengatasi ini, pertumbuhan ekonomi yang kita banggakan hanya akan dinikmati segelintir orang, bukan menjadi mesin kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Jadi bisa dikatakan meskipun pertumbuhan ekonomi kita cukup stabil, ada faktor-faktor struktural yang bisa menghambat kita untuk benar-benar lepas landas. Nah, bagaimana dengan kebijakan pemerintah saat ini? Apakah langkah-langkah yang diambil sudah cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang? Kebijakan pemerintah memang sudah mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Kita melihat reformasi besar seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan daya tarik investasi. Ini adalah langkah yang progresif, tetapi implementasi di lapangan masih menjadi tantangan besar. Pemerintah juga mulai fokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Ini tentu langkah yang sangat positif, karena infrastruktur adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan konektivitas antar wilayah. Namun, pembangunan fisik saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas SDM. Negara-negara yang berhasil menjadi kekuatan ekonomi seperti Korea Selatan dan Singapura sangat berfokus pada investasi di pendidikan dan teknologi. Lalu, ada kebijakan insentif bagi industri strategis seperti hilirisasi sumber daya alam. Ini bisa menjadi peluang besar jika dikelola dengan baik, tetapi juga bisa menjadi jebakan jika kita hanya berfokus pada ekspor bahan mentah tanpa membangun industri bernilai tambah yang kuat di dalam negeri. Berarti, meskipun kebijakan yang ada sudah mengarah ke perbaikan, masih ada tantangan besar dalam implementasi dan konsistensi kebijakan. Sekarang ada satu pertanyaan yang cukup sering muncul. Apakah Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap? Bagaimana pandangan Anda? Middle income trap. Istilah yang sering kita dengar saat membahas pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Singkatnya, middle income trap adalah situasi ketika suatu negara berhasil keluar dari kategori negara berpendapatan rendah, tetapi kemudian mengalami stagnasi dan tidak bisa naik ke level negara maju. Indonesia memang berada dalam zona risiko ini. Salah satu cirinya adalah ketika pertumbuhan ekonomi kita tidak lagi didorong oleh produktivitas dan inovasi, tetapi masih bergantung pada eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja murah. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Taiwan berhasil keluar dari jebakan ini karena mereka berinvestasi besar-besaran dalam riset, teknologi,
dan pendidikan. Kita harus melakukan hal yang sama. Jika kita terus mengandalkan ekspor komoditas mentah dan tenaga kerja murah, maka pertumbuhan kita akan terbatas. Kita butuh kebijakan industrialisasi yang lebih kuat, mendorong inovasi dan kewirausahaan berbasis teknologi. Tanpa itu, kita mungkin akan terjebak di posisi ini untuk beberapa dekade ke depan. Jadi tantangannya jelas, kita harus bergerak dari ekonomi berbasis sumber daya ke ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Ini tentu bukan hal yang mudah, tetapi jika negara lain bisa melakukannya, mengapa Indonesia tidak? Baik, Profesor Surya, pembahasan kita semakin menarik. Sekarang di segmen berikutnya, kita akan lebih fokus pada solusi. Jadi, bagaimana strategi yang harus dilakukan agar Indonesia benar-benar bisa menjadi kekuatan ekonomi utama? Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah ini. Kita telah membahas berbagai tantangan yang bisa menghambat Indonesia menjadi macan Asia. Sekarang, mari kita bahas solusi konkret. Profesor Surya, menurut Anda, apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk memastikan transformasi ekonomi yang sukses? Langkah pertama dan paling mendasar adalah membangun human capital yang berkualitas. Tidak ada negara maju tanpa SDM unggul. Kita perlu investasi yang jauh lebih besar dalam pendidikan. Tidak hanya dari segi akses, tetapi juga kualitas. Sistem pendidikan kita harus lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, dengan menekankan pada critical thinking, teknologi, dan kewirausahaan. Selain itu, kita harus memastikan bahwa industri kita mampu menyerap tenaga kerja yang terampil. Jika kita hanya fokus mencetak lulusan tanpa ada ekosistem industri yang siap menampung mereka, maka yang terjadi adalah brain drain, di mana talenta terbaik kita justru bekerja di luar negeri. Ini juga berkaitan dengan knowledge economy, di mana daya saing sebuah negara tidak lagi bergantung pada sumber daya alam, tetapi pada inovasi dan kecerdasan manusia. Oke, jadi pendidikan dan SDM menjadi kunci utama, namun tentu tidak cukup hanya dengan meningkatkan kualitas SDM. Bagaimana dengan investasi dalam riset, teknologi, dan industri? Apakah perannya juga sebesar itu? Tentu saja, Faruk. Jika kita melihat negara-negara yang berhasil menjadi kekuatan ekonomi, seperti Korea Selatan atau Jerman, mereka memiliki satu kesamaan: investasi besar-besaran dalam research and development, R&D. Menurut teori endogenous growth dari Paul Romer, inovasi dan pengetahuan adalah faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sayangnya, di Indonesia, belanja riset kita masih sangat rendah, kurang dari 1% dari PDB. Ini angka yang jauh di bawah standar negara-negara maju. Kita juga perlu membangun jembatan antara akademisi, industri, dan pemerintah, seperti konsep triple helix model yang dikembangkan oleh Edskowitz dan Leidesdorf. Saat ini, masih ada jurang pemisah antara dunia penelitian dan kebutuhan industri. Banyak riset yang dilakukan di universitas, tetapi tidak pernah sampai ke tahap komersialisasi, karena minimnya dukungan dari sektor bisnis dan regulasi yang belum ramah inovasi. Jadi, kita tidak hanya butuh investasi, tetapi juga koordinasi antara berbagai sektor. Nah, terakhir, bagaimana dengan roadmap ekonomi Indonesia menuju 2045? Apakah sudah cukup jelas dan realistis? Jadi, kita tidak hanya butuh investasi, tetapi juga koordinasi antara berbagai sektor. Nah, terakhir, bagaimana dengan roadmap ekonomi Indonesia menuju 2045? Apakah sudah cukup jelas dan realistis? Roadmap ekonomi kita sebenarnya sudah cukup ambisius, tetapi implementasi selalu menjadi tantangan terbesar. Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada 2045. Tetapi untuk mencapai itu, pertumbuhan ekonomi kita harus stabil di atas 6 hingga 7% per tahun. Ini bukan hal yang mudah di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Selain itu, kita harus mempercepat transformasi ekonomi dari yang berbasis komoditas menjadi berbasis industri bernilai tambah dan teknologi tinggi. Jika kita masih bergantung pada ekspor bahan mentah dan tenaga kerja murah, target ini akan sulit tercapai. Model industrial upgrading seperti yang diterapkan China dapat menjadi referensi bagi Indonesia. Kunci keberhasilannya ada di kebijakan jangka panjang yang konsisten. Negara-negara yang sukses selalu memiliki visi yang jelas dan kebijakan yang tidak berubah-ubah setiap pergantian pemerintahan. Ini yang harus kita pelajari. Indonesia memerlukan strategi ekonomi berbasis
sustainable growth, yang menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan pemerataan sosial. Kita telah membahas banyak aspek, dari potensi besar Indonesia, tantangan struktural yang masih menjadi penghambat, hingga strategi yang bisa membawa kita menuju status macan Asia. Sekarang, Profesor Surya, jika kita harus merangkum diskusi ini, apa poin-poin utama yang bisa menjadi refleksi kita bersama? Baik, Faruk. Ada 3 hal mendasar yang harus kita garis bawahi. Pertama, sumber daya manusia sebagai inti transformasi ekonomi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam atau sektor-sektor tradisional. Masa depan ekonomi dunia adalah knowledge-based economy, di mana daya saing suatu negara ditentukan oleh inovasi, teknologi, dan kapabilitas SDM-nya. Kedua, inovasi dan industrialisasi berbasis teknologi. Negara-negara yang berhasil menjadi kekuatan ekonomi dunia tidak hanya menjadi consumer dari teknologi, tetapi juga creator. Tanpa investasi besar dalam R&D, kita akan terjebak dalam middle income trap dan hanya menjadi pasar bagi produk negara lain. Ketiga, kebijakan ekonomi yang konsisten dan berorientasi jangka panjang. Economic sustainability harus menjadi prioritas, bukan sekadar pertumbuhan jangka pendek. Negara-negara yang sukses, seperti China dan Korea Selatan, memiliki grand strategy yang dijalankan dengan disiplin selama beberapa dekade. Ini yang harus kita contoh. Dengan segala potensi yang kita miliki, apakah menurut Anda Indonesia benar-benar bisa menjadi macan Asia, atau itu hanya sekadar narasi optimistis tanpa dasar yang kuat? Secara teori, potensinya sangat besar. Kita memiliki populasi produktif yang melimpah, pasar domestik yang besar, dan posisi geostrategis yang menguntungkan. Namun, pertanyaan kuncinya bukan pada potensi, tetapi pada eksekusi. Jika kita gagal memperbaiki korupsi, reformasi birokrasi tidak berjalan optimal, dan kita tetap terjebak dalam ekonomi berbasis komoditas, maka macan Asia hanya akan menjadi mitos. Tapi jika kita mampu beradaptasi dengan megatrends global, seperti digitalisasi, ekonomi hijau, dan otomatisasi industri, Indonesia tidak hanya bisa menjadi macan Asia, tetapi juga pemain utama dalam ekonomi dunia. Menarik sekali, Profesor Surya. Jadi, kesimpulannya, Indonesia memiliki peluang besar, tetapi masa depannya akan sangat bergantung pada bagaimana kita mengeksekusi strategi-strategi kunci tersebut. Baiklah para pendengar, itulah akhir dari diskusi kita hari ini. Apakah Indonesia akan benar-benar menjadi macan Asia atau hanya akan terus berada dalam bayang-bayang negara lain? Semua kembali pada pilihan kebijakan dan kesiapan kita dalam menghadapi era globalisasi. Terima kasih kepada Profesor Surya Darmawan atas analisis yang sangat mendalam. Dan tentu saja terima kasih kepada Anda semua yang telah mendengarkan episode ini. Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan nantikan episode podcast berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Sampai jumpa dan tetap berpikir kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.